Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia para aktor guru penggerak dimanapun berada. Tidak terasa kita sudah sampai di modul 1.3 pada proses pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini. Saya Gemilang Surya akan memaparkan koneksi antar materi yang mana saya beri judul Filosofi Ki Hajar Dewantara dalam Visi Guru Penggerak berdasarkan profil pelajar Pancasila. Mari kita lihat bagaimana pemaparannya. Ki Hajar Dewantara seperti yang kita kenal selalu memberikan pedoman dan tuntunan kepada semua aktor pendidik di seluruh Indonesia. Yang mana yang sangat terkenal dari filosofinya adalah filosofi yaitu Tutwuri Handayani, yaitu memberikan tuntunan dari belakang yang mana dalam pendidikan itu guru berperan sebagai penuntun kodrat anak yang sesuai dengan alam dan zamannya, yaitu kodratnya. Di depan kita harus memberikan tauladan, di tengah harus mampu mengayomi, dan di belakang harus kita berikan dorongan yang positif. Dan semua filosofi itu harus didasari dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan murid adalah aset masa depan bangsa yang mesti kita jaga, kita tuntun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menjadi elemen dalam profil pelajar Pancasila. Dan nantinya dalam mencapai program guru penggerak ini haruslah memiliki visi yang kuat, yang mana visi merupakan tujuan yang ingin dicapai dengan cara tidak keluar dari tuntunan dan harus sesuai dengan filosofi dasar yang sudah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara ratusan tahun yang lalu dan menjadi karakter penting dalam perumusannya. Nah, di sini sedikit kita jelaskan mengenai profil pelajar Pancasila, yang mana asas-asasnya itu mewujudkan 6 elemen yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya pelajar harus memiliki akhlak yang mulia, mesti mampu mandiri dalam mengerjakan tugas-tugasnya, memiliki nalar yang kritis, memiliki wawasan kebinekaan yang global, mampu bergotong royong, dan tentunya mesti kreatif. Nah, dari 6 elemen ini semuanya harus mampu diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan semua yang ada pada filosofi Ki Hajar Dewantara, apa yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila, kita koneksikan pada pembahasan kita, yaitu dalam merumuskan visi sebagai guru penggerak. Yang mana dalam merumuskan visi sebagai guru penggerak tersebut kita harus menggunakan alur yang jelas dengan menerapkan inquiry apresiatif, yang mana di dalam bahasa kita kenal dengan bagja. Yang mana pada alur ini pertama yang harus dikerjakan adalah define, yaitu buat pertanyaan semantik, alasan yang harus dijadikan acuan sebagai pelanjut pelaksanaan visi nantinya. Yang kedua, alur yang kedua yaitu discover, yaitu ambil pelajaran. Nah, pelajaran-pelajaran apa yang bisa diambil dari acuan pada pertanyaan-pertanyaan yang pertama. Jadi mestilah pelajaran-pelajaran ini menentukan apa saja kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan. Yang ketiga ada dream atau gali mimpi, yaitu setelah kita melakukan ini, siswa kita atau diri kita atau sekolah kita itu akan menjadi apa? Itu kita bermimpi menjadi yang baik, cara yang terbaik, dan itulah dalam prosesnya gali mimpi. Pada proses desain atau menyebarkan rencana, kita harus melihat bagaimana tahap-tahap rencana yang harus kita lakukan dalam melakukan atau menjalankan visi, yang mana di dalamnya terdapat misi dan kegiatan-kegiatan secara detail dan jelas. Dan yang terakhir, kita harus dapat melakukan deliver, untuk atur eksekusi. Ini kita menentukan siapa yang melaksanakan, siapa yang mendapatkan manfaatnya, dan
pula yang harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan kita. Ini adalah pengawasan yang harus dilakukan, refleksi seperti apa yang akan kita lakukan yang menjadi evaluasi nantinya. Nah, di dalam melakukan koneksi antar materi, yaitu menghubungkan antara materi di modul 1, modul 1.2 ataupun di modul 1.3, kita diberikan panduan berupa pertanyaan tematik, yaitu apa yang Bapak Ibu pahami. Di sini saya sebagai guru minta atau ditanya apa yang dipahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid saya. Tentunya yang pasti dengan mengikuti paradigma diri apresiatif, mana ini kita bayangkan terapkan di sekolah kita sendiri. Dan mari di sini kita coba menjawab ini secara pelan-pelan, secara bagian-bagian dari pertanyaan tersebut. Bagi pertanyaan tersebut ada ditanya tadi adalah peran pendidik. Peran pendidik di sini yaitunya sebagai guru harus mampu mendidik. Pendidik itu bukan hanya sebagai pengajar. Pengajar yaitu hanya menjelaskan materi dan kita keluar dan materinya selesai. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita harus mampu menuntun tumbuh kembang sang anak atau murid. Tumbuh kembang itu tidak melulu masalah akademisnya. Masalah karakter di sini juga lebih penting, yaitu kita harus melihat kodrat anak ini seperti apa. Dan tujuan kita adalah menjadikan anak ini adalah menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, kreatif, dan tentunya memiliki akhlak yang mulia. Semua itu kita lakukan harus mampu membawa mereka ke tahap pencapaian wujud elemen pada profil pelajar Pancasila yang menjadi panduan kita dalam mewujudkan visi tersebut. Nah, ini koneksi yang pertama, yaitu tentang permasalahan peran pendidik. Dan pada bagian jawaban dari pertanyaan tersebut, yang kedua itu adalah dalam mewujudkannya. Nah, dalam mewujudkan tentunya ada upaya-upaya tersendiri dalam mewujudkan apa yang ditanya oleh pertanyaan pemantik tadi. Nah, di sini dalam mewujudkan kemandirian pada diri murid itu perlu diimplementasikan melalui suatu kegiatan yang berupa kegiatan pembelajaran, yakni dengan menggunakan model yang lebih menekankan peran siswa agar lebih mandiri. Dan di sini kita dapat menyisipkan nilai-nilai kompetitif agar mereka lebih kreatif, dan semakin mereka kreatif, mereka akan semakin mampu bekerjasama dengan peran yang seimbang. Nah, jadi sesuai dengan elemen profil pelajar Pancasila yang mana harus kreatif dan mampu bekerjasama serta bergotong royong. Kegiatan pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan mengikut sertakan penanaman nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia, dan saling bertoleransi antara sosial mereka dalam tujuan dalam merajut kebinekaan. Nah, nanti di sini mereka akan mendapatkan suatu elemen kebinekaan global. Dan setelah ini selesai, setelah kegiatan semua selesai, diharapkan nantinya tujuan kita adalah mendapatkan suatu proses yang lengkap, dan itu hanya dilakukan dalam satu proses pembelajaran saja di kelas. Dalam mewujudkannya tadi pada prosesnya, alur yang kita gunakan tentunya adalah alur yang sesuai dengan alur Bagja atau sesuai dengan model yang terdapat di dalam pengadopsian kita terhadap inquiry apresiatif. Di sini pedomannya kita adalah mewujudkan tertanamnya kemandirian murid, dan semua kegiatan ini perlu alur yang jelas dan rencana secara matang agar tidak keluar dari jalurnya, yaitu jalan yang benar kita menuju pembentukan karakter mereka yang mana juga tercantum dalam visi kita nantinya. Jadi semuanya harus dirancang melalui model Bagja, dari perencanaan sampai ke proses eksekusi dan sampai ke proses pengawasan, semuanya harus jelas. Dan juga di sini diberikan panduan, diberikan pengawasan, dan
dalam mewujudkan proses profil pelajar Pancasila akan menjadi kegiatan refleksi pengawasan terhadap kegiatan yang sudah tersusun. Apakah kegiatan ini benar-benar bisa dilaksanakan atau ada yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Nah, jadi alur di sini harus jelas. Dan salah satu alur Bagja ini adalah alur yang jelas dari awal sampai ujungnya, yang mana semuanya dapat kita terapkan, dapat kita laksanakan dengan mengikuti panduan pada Bagja itu sendiri. Nah, baiklah, ini adalah jawaban dari pertanyaannya, dan sekarang mari kita rumuskan visi kita. Dan akhirnya kita dapat merumuskan visi kita, yang mana tadi berdasarkan komen atau perintah dari tugasnya, visi ini harus mampu menggerakkan atau menggetarkan jiwa seseorang atau hati seseorang pada tingkat sekolah, yang mana nantinya bisa diberikan masukan dan saran kepada pihak-pihak terkait untuk lebih merevisi suatu visi misi yang sudah dirumuskan. Nah, ini juga akan menjadi suatu peran bagi guru penggerak itu dalam merumuskan kembali visi yang benar itu seperti apa. Di sini visi saya kemukakan atau saya rumuskan untuk tugas ini adalah terwujudnya insan mandiri yang berakhlak mulia serta berdaya saing global. Maka visi ini menggetarkan hati masyarakat, terutama masyarakat sekolah, terdiri dari para guru, siswa, serta komponen-komponen lainnya yang ada di sekolah. Jadi sekian dulu, kita berjumpa lagi pada modul-modul berikutnya pada alur yang sudah jelas, yaitu alur Merdeka Belajar.